Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrunillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat asar Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah, sekarang ini kita ingin berbincang apa yang belum selesai di pertemuan yang lalu, yakni melihat yang tidak terlihat. Nah, salah satu yang tidak terlihat dalam hidup kita, dan ini akan kita bahas secara khusus, adalah lelah. Lelah itu ada nggak Bapak Ibu? Ada. Kelihatan? Enggak. Ya, nggak kelihatan tapi ada. Nah, kita ingin bahas bab tentang lelah ini karena semua kita kayaknya pernah mengalami lelah. Ada lelah fisik, ada lelah hati. Yang paling sering lelah yang mana? Nah, kita ingin bahas bab lelah ini, yakni bagaimana kita bisa mengubah lelah menjadi lillah. Dasar dari bahasan kita sore hari ini, kita ingin bisa memenuhi apa yang menjadi janji kita sebenarnya. Janji yang kita ucapkan salah satunya ketika doa iftitah dalam salat. Doa iftitah memang ada banyak versi, tetapi kalau yang inni wajjahtu wajhiya pasti akan ketemu dengan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Oh, saya nggak baca doa iftitah ini kok, saya Allahumma ba'id, ya tetap aja ini juga menjadi komitmen kita, karena ini komitmen kita sebagai orang yang beriman, bahwa sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku itu lillahi rabbil alamin, untuk Allah dan karena Allah. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku itu untuk Allah, karena Allah. Pertanyaannya, kira-kira kita sudah memenuhi komitmen ini belum Bapak Ibu? Sudah lillah belum hidup kita? Caranya gampang. Kalau perjalanan hidup kita selama ini yang sudah puluhan tahun, terus dibuatkan filmnya, kira-kira judul yang tepat apa untuk film perjalanan hidup kita? Ada yang bisa langsung menyebut? Kalau kita masih mikir, bingung, nah itu berarti menunjukkan perjalanan hidup kita selama ini nggak jelas. Nggak jelas apanya? Nggak jelas lillahnya. Nggak jelas lillahnya. Dan ini sebenarnya bukan persoalan yang sepele. Kalau seandainya ada orang yang perjalanan hidupnya belum jelas lillahnya. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya agar hidup kita ini betul-betul lillah, itu butuh apa? Kadang kita tidak menduga bahwa ternyata untuk menjadikan hidup kita lillah itu butuh lelah, terutama lelah hati. Terutama lelah hati. Karena memang lelah hati itu sebenarnya akan menjadi batu pijakan menuju lillah. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita itu lebih mudah lillah kalau hidup kita lelah hati. Kalau hati kita nggak lelah, itu untuk lillah malah sulit. Lillahnya itu remang-remang.
lillahnya itu abu-abu. Ya, contoh, bapak ini para suami punya istri kok menyenangkan, baik sekali. Tentu sebagai suami berlaku apa kepada istri? Berlaku baik. Nah, waktu bapak sebagai suami berlaku baik kepada istri yang sangat baik, itu kira-kira bisa nggak lillah? Ya tinggal kita tanya, Mas Fakih kok baik banget sama istri? Ya gimana, wong istri saya baik, masa saya nggak baik? Ini contoh saja Mas Fakih ya. Tapi kalau seandainya ada suami dia baik sama suami sama istrinya, karena istrinya baik, berarti baiknya suami ke istri itu lillah nggak? Nah, ya suaminya baik kan memang istrinya baik kan berarti bukan lillah. Ya. Atau punya pembantu, kerjanya melebihi ekspektasi, nyapunya bersih, masaknya enak. Terus akhir bulan kan majikannya pasti ngasih gaji, ngasih upah. Itu waktu ngasih gaji itu bisa nggak lillah? Enggak, itu nggak bisa lillah. Itu kan sama seperti kita beli barang, barangnya sudah kita terima, kita ngasih uang. Itu ngasih uang ke penjual, itu bisa nggak lillah? Ya enggak. Li karena saya sudah terima barang. Tapi bayangkan kalau seandainya pembantu itu nggak cocok, nyuci nggak bersih, nyapu tambah kotor, masak nggak enak, gitu. Tapi akhir bulan harus ngasih gaji. Itu kira-kira lillahnya mungkin nggak Bapak Ibu? Oh mungkin. Ya, punya pembantu bikin hati lelah itu berarti bagus nggak? Bagus. Punya istri yang bikin hati suaminya lelah itu bagus nggak para suami? Kalau arahnya lillah, sebenarnya itu yang yang bukan ditunggu sih ya. Akhirnya itu anugerah. Karena tanpa lelah hati sulit untuk bisa lillah. Maka pertanyaannya Bapak Ibu, kalau hati kita lelah, untuk lillah itu mudah atau sulit? Nah ini yang kadang kita malah suka bertanya pada diri kita. Wong lillah itu butuh lelah hati, udah lelah hati kok malah sulit untuk lillah. Kalau kita pengen belanja butuh apa? Butuh uang. Begitu sudah dapat uang tinggal belanja. Untuk lelah hati, untuk lillah butuh lelah hati. Nah kalau lelah hati berarti tinggal lillah. Berarti ketika hati kita lelah itu masalah atau anugerah Bapak Ibu? Inilah sebenarnya pengertian-pengertian hidup yang harus kita hadirkan, menggantikan pengertian lama yang sebenarnya itu justru tidak membantu hidup kita tumbuh dalam kebaikan. Satu lagi Bapak Ibu, kenapa lelah hati itu mudah bagi kita untuk lillah? Iya, lelah, yang lelah hati, berarti lelahnya ada di mana? Ada di hati. Lillah itu adanya di mana? Lillah kan adanya di hati. Berarti antara lelah hati dengan lillah itu kan ketemu di dalam hati. Nah kalau ketemu di dalam hati, kenapa kemudian kita mempertentangkan antara lelah hati dengan lillah? Iya. Karena itu memang ini prinsip bagi kita Bapak Ibu. Kita tidak akan mungkin hidup dalam suasana yang jelas lillahnya selain dalam hidup yang nyata lelahnya. Kalau punya istri yang menyenangkan, anak yang menyenangkan, itu rasanya agak sulit untuk lillah. Tetapi, nah ini yang kemudian tetap saja kita merasa sulit untuk mengubah lelah menjadi lillah. Mengapa? Mengapa? Ada kaitannya dengan hati. Ya, ada kaitannya dengan hati. Bapak Ibu,
Pernahkah kita mendengar istilah suara hati? Pernah? Iya, pernah. Maka sebenarnya kata kunci untuk bisa lillah adalah bagaimana kita punya kemampuan mendengar suara hati. Mendengar suara hati. Suara hati dalam istilah para ulama ya, sering disebut dengan kata khatirah. Suara hati. Jadi hati kita itu sebenarnya bersuara. Nah, cuma masalahnya kita mendengar atau tidak suara hati ini. Sebagai contoh ya, kita langsung praktek ini. Kita lebih sering mendengar suara hati atau suara yang bukan hati. Suara lain berarti. Ini contoh sederhana. Hujan deras, ada petir, ada halilintar, ada guruh, guntur. Waktu kita mendengar gemuruh suara guruh, itu yang kita dengar suara apa, Bapak Ibu? Yang kita dengar suara apa? Ya suara guruh, suara guntur. Apalagi kalau menggelegar. Kalau itu jawabannya, berarti selama ini kita belum mendengar suara hati. Kita belum mendengar suara hati pada saat guntur menggelegar. Jadi kalau ditanya, tadi ada suara apa? Ada suara guntur tadi menggelegar. Dan memang ada suara apa ketika ada guru menggelegar? Mari kita lihat apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita mendengar suara guntur bergemuruh menggelegar. Ada doanya enggak? Apa doanya, zikirnya? Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Maha suci Allah yang halilintar bertasbih dengan memuji. Begitu juga para malaikat karena takut kepada Allah. Dari doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, kita memahami bahwa sebenarnya suara guntur itu suara guntur sedang bertasbih. Jadi kalau betul-betul kita pakai hati, mendengar suara hati, pakai suara hati, waktu dengar ada halilintar, kemudian kita ditanya, Pak dengar apa? Dengar guntur bertasbih. Betul Bapak Ibu? Ya. Tapi ini contoh betapa kita jarang sekali memanfaatkan kesempatan untuk mendengar suara hati. Ketemu anjing menggonggong, itu yang kita dengar suara apa? Suara anjing menggonggong. Harusnya kita bilang apa? Saya mendengar anjing bertasbih. Nah, kalau kita memahami gonggongan anjing itu sebagai suara tasbih, maka apa yang kita pahami? Anjing itu menggonggong itu sebenarnya memiliki makna apa? Ngajak kita bertasbih. Ya, sebagaimana Rasul mengajarkan kalau mendengar suara guntur kita bilang subhanalladzi yusabbihu ar. Ya, kalau dulu saya kecil diajarin yang simpel aja, kalau dengar guntur kata orang tua subhanallah. Nah itu kan nyambung gitu, karena guntur itu bersuara menggelegar itu yang kedengaran adalah subhanallah. Cuma yang mendengar kalimat subhanallah itu telinga atau hati? Hati. Hati mendengar. Nah karena sudah mendengar kan hati bersuara. Nah kalau kita mendengar suara hati maka sebenarnya kita memahami anjing menggonggong itu juga sedang bertasbih. Dan kalaulah anjing itu menggonggong, kemungkinan besarnya itu yang digonggongin siapa? Yang nggak pernah bertasbih.
Jadi kalau Bapak Ibu ahli bertasbih ketemu anjing, insya Allah anjing akan menggonggong. Kata anjing, percuma saya ngonggongin dia, dia duluan bertasbih daripada saya. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu sebenarnya belajar dari doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita punya satu keyakinan apapun yang kita dengar dan kita lihat pasti menimbulkan suara di dalam hati. Kalau alam, berdasarkan apa yang dikatakan oleh Allah, Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard, bertasbih segala yang apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Maka begitulah ucapan kita kalau kita melihat semesta alam ini, lihat langit, subhanallah, lihat awan, subhanallah, lihat burung berkicau, subhanallah. Jadi pasti akan menimbulkan suara di dalam hati. Tapi, nah ini ada tapinya. Bisa aja di dalam waktu yang sama muncul suara yang bukan hati. Nah ini yang perlu diwaspadai. Jadi ada suara yang itu bukan suara hati. Jadi ada kemungkinan lain Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita menganggap itu suara hati padahal sebenarnya bukan suara hati. Jadi ada 3 orang. Ada yang tidak mendengar suara hatinya, ada yang betul-betul mendengar suara hatinya, tapi ada juga yang mendengar suara yang dikira suara hati tapi bukan suara hati. Nah ini yang bahaya sebenarnya yang ketiga. Terus bagaimana kita bisa membedakan mana suara hati dan mana yang bukan suara hati? Batasannya, suara hati adalah suara di dalam diri kita yang membuat hati kita merasa damai dan menjadikan diri kita lebih baik. Nah itu suara hati, membuat kita damai dan menjadikan diri kita lebih baik. Setidaknya membuat diri kita beramal baik. Nah, kalau suara di dalam diri membuat hati tidak merasa damai dan tidak membuat diri lebih baik, itu jelas bukan suara hati. Maka yang harus kita lakukan adalah mencukupkan dari suara hati dan membuang yang bukan suara hati ini. Contoh, mohon maaf kalau kita ketemu dengan beliau ini, dituding-tuding orang Bapak Ibu, muncul suara nggak di dalam diri kita? Apa suara yang muncul? Dia menghina, merendahkan saya. Kalau muncul suara seperti ini di dalam diri kita, yang muncul kemudian perasaan apa? Dongkol. Kalau dongkol, hati kita damai enggak? Enggak. Muncul apa lagi? Marah. Marah membuat kita baik? Enggak. Berarti kalau begitu kesimpulannya ini bukan suara hati. Tapi kalau kemudian muncul bisikan di dalam diri kita, dia sedang menghina dan merendahkan dirinya sendiri, maka yang muncul adalah kasihan. Kalau kasihan damai enggak Bapak Ibu? Damai. Setelah kasihan, memaafkan. Berarti yang suara hati yang mana? Yang sebelah kiri. Itu cara kita membedakan mana suara hati dan mana yang bukan suara hati. Pas buka update status kita lihat teman kita satu keluarga ada di Tanah Suci. Dia update status. Muncul bisikan nggak di dalam diri kita? Apa bisikannya? Alah ini orang pamer ujub. Ada nggak orang yang muncul di dalam dirinya bisikan seperti itu, suara seperti itu? Ada. Nah kalau yang muncul adalah suara seperti ini, maka yang muncul setelah itu apa? Dongkol, buruk sangka. Dongkol membuat hati nggak damai, buruk sangka membuat kita berperilaku buruk. Tapi kalau muncul bisikan di dalam diri kita, mereka ingin mendekat kepada Allah, tentu yang muncul adalah bahagia. Setelah bahagia mendoakan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah cara kita membedakan mana suara hati dan mana yang bukan suara hati. Nah ini ada impact yang luar biasa. Siapapun yang selalu mendengarkan dan menuruti suara hati,
akan terpatrilah di dalam hatinya kalimat lillah. Jadi kalimat lillah itu akan melekat di dalam hati, ya, yang suaranya selalu didengar, selalu dituruti. Kalimat lillah itu melekat. Nah, sedemikian melekatnya orang-orang seperti ini memang nggak mau jauh-jauh dari lillah. Semua yang dilakukannya adalah seutuhnya lillah, untuk Allah dan karena Allah. Sehingga banyak sekali kisah-kisah yang menggambarkan pribadi-pribadi yang sudah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sampai-sampai ya mungkin ini di luar jangkauan kita. Orang-orang yang sudah lillah seperti ini Bapak Ibu hidupnya, itu akan merasakan nyaman yang luar biasa saat mendengarkan Quran, saat membaca Al-Quran. Karena mendengarkan Quran kan jelas lillahnya, ya, membaca Quran juga jelas lillahnya. Ya, sedemikian nyata lillahnya, kalau habis baca Quran kemudian ngobrol, ya, itu rasanya kayak ngobrolnya juga ngobrol biasa gitu, nyeglek, ada kesenjangan yang luar biasa. Kita kalau habis baca Quran, ya, terus ngobrol dengan teman, ya, ngobrol urusan ya maksiat sih enggak, tapi urusan akhirat juga enggak gitu. Itu rasanya sama atau beda dengan tadi sebelumnya kita baca Quran? Nah, sama, berarti itu lillahnya belum jelas, belum terpatri, ya. Karena kita baca Quran itu kan kalamullah, dengan kita berucap dengan kata-kata kita. Itu saya katakan tadi, kesenjangannya kan jauh sekali. Jadi kalau mau diibaratkan, itu seperti kita pulang kondangan, makanannya enak. Makanannya enak sekali, cocok betul di lidah. Sampai di rumah, ya walaupun mungkin gak kenyang ya, tapi kemudian sampai di rumah kok ada makanan cuma nasi lauk sayur asem, itu rasanya makan nasi sayur asem. Itu langsung turun derajat nggak Bapak Ibu? Turun derajat. Iya, nggak enak. Tapi kan kita kadang belum seperti itu. Nah, itu artinya masalahnya adalah kalimat lillahnya belum terpatri. Ya. Nah, karena itu, ya, ini bagian akhir. Bagaimana caranya agar selalu mendengar dan menuruti suara hati? Agar selalu mendengar, menuruti suara hati. Tentu langkah awalnya adalah hati kita harus kedengaran suaranya. Karena kalau kita melihat pengalaman kita, pada saat kita dihina tadi, itu yang lebih keras suara yang mengatakan bahwa dia menghina saya, atau dia sedang merendahkan dirinya sendiri. Itu yang lebih keras terdengar di dalam diri kita, suara yang mana? Suara dia merendahkan diri saya, bukan suara dia merendahkan dirinya sendiri. Artinya yang bersuara hati atau yang bukan hati? Berarti kalau kita betul-betul ingin mendengar suara hati, ya kita harus buat hati kita bisa bersuara. Dan hati yang bersuara itu hati yang apa? Hati yang mau mendengar. Karena memang hukumnya seperti kita. Kita bisa bersuara itu karena kita mendengar. Kita bersuara dalam bentuk bahasanya Jawa, bahasanya Indonesia. Kenapa tidak keluar suara Inggris, suara Arab? Ya sesuai dengan apa yang kita dengar. Nah karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bicara soal hati yang bersuara harus dimulai dengan bagaimana caranya hati kita mau mendengar. Dan hati yang mendengar adalah hati yang selalu mendengar kalimat
di balik apapun pasti ada kebaikan Allah. Iya. Di balik apapun pasti ada kebaikan Allah. Iya. Ini hati yang mendengar. Ini hati yang mendengar. Ya, di balik apapun pasti ada kebaikan Allah. Ya. Nah, sejauh mana hati kita selalu mendengar. Ya. Jadi contoh, ya, kita sakit. Ya, kita sakit. Maka hati kita harus mau mendengar. Ya. Mendengar ungkapan bahwa di balik sakit ini ada kebaikan Allah. Nah, karena hati mendengar bahwa di balik sakit ini ada kebaikan Allah, maka pasti hati juga akan bersuara. Suaranya apa? Sakit ini adalah kebaikan Allah. Nah, ketika hati bersuara di balik sakit ini ada kebaikan Allah, maka otomatis kita akan menyimpulkan sakit ini sebagai kebaikan Allah. Itu yang nanti akan menjadikan sakit itu kebaikan bagi kita. Dan kalimah di balik apapun pasti ada kebaikan Allah, itu juga didasarkan pada apa yang Allah katakan sendiri di banyak ayat. Ya, salah satunya di surat Al-Baqarah ayat 216. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu tapi di dalamnya ada kebaikan. Boleh jadi engkau mencintai sesuatu tapi di dalamnya ada keburukan. Atau di surat Ali Imran ayat 19, fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau kalian tidak menyukai apa yang ada pada istrimu, maka boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu yang ada pada istrimu, tetapi Allah menjadikan di dalamnya kebaikan yang banyak. Ayat-ayat ini memberikan pengertian kepada kita bahwa di dalam setiap kejadian itu pasti ada kebaikan Allah. Nah, mendengar ada kebaikan Allah itu menjadi hal yang sangat penting. Inilah yang membuat kita akhirnya bisa mendengar suara hati. Karena hati mendengar, hati bersuara, nyampe suaranya ke kita, akhirnya sikap kita adalah berlaku baik. Ya. Contoh yang pekan lalu ya kita sampaikan ya, mohon maaf ketemu lagi dengan beliau ya. Kalau hanya pakai telinga, kita mendengar suara apa? Suara orang menghina. Tapi kalau kita mendengar pakai hati, maka pada saat dia menghina, kita mendengar suara apa? Kita mendengar suara, saudaraku, saya ingin sekali memberimu kekayaan hidup yang sangat berharga untukmu, yaitu sabar memaafkan. Ini sebenarnya suara yang terdengar di hati. Jadi hati kita itu tidak mendengar caci maki, tapi hati kita mendengar kalimat bahwa beliau dengan sukarela memberikan kepada kita kekayaan yang sangat berharga, yaitu sabar dan memaafkan. Sebenarnya betul nggak Bapak Ibu? Betul. Iya, betul. Betul adanya. Ya. Nah, kalau kemudian pada saat kita dihina, berarti orang yang menghina kita ini orang yang baik atau orang yang nggak baik? Inilah pentingnya kita mendengar suara hati. Dan sabar dan memaafkan itu sendiri kan adalah wujud dari lillahnya kita saat dihina, direndahkan. Ya. Bayangkan kita dikasih hadiah, ya, kado kecil memang, tapi isinya arloji harga 50 juta. Kita bilang apa semua yang memberi hadiah ini? Matur nuwun. Berapa kali kita bilang matur nuwun? Banyak kali. Pertanyaannya, sebenarnya bagi kita mana yang lebih berharga? Arloji harga 50 juta atau sabar? Kalau betul sabar lebih berharga, maka harusnya kita bilang apa sama beliau? Matur nuwun ya.
Tapi faktanya kita nggak mau. Kenapa? Kenapa? Ya, kenapa kita berat sekali mengucapkan matur nuwun? Padahal beliau berjasa luar biasa, sungguh-sungguh kepada kita. Lihat wajahnya kan wajah sungguh-sungguh. Kenapa ini bisa terjadi? Kita nggak bisa berterima kasih kepada beliau karena suara hati kita tidak terdengar. Kenapa suara hati kita tidak terdengar? Karena hati kita tidak mau mendengar. Tidak mau mendengar, mau sebenarnya beliau sedang memberikan kepada kita kekayaan yang sangat berharga. Kita tidak mendengar kalimat, saudaraku aku berikan ya penghinaan ini agar engkau punya kesempatan untuk sabar. Nah, tahukah kita kalau hati sudah tidak mendengar, maka urutannya Quran pernah menyebutkan ya, sumum, bukmun, umyun. Sumun artinya tuli. Tuli kan tidak mau mendengar. Bukmun bisu, tidak mau bicara. Umyun buta, tidak mau melihat. Ya. Ayat ini sebenarnya ditujukan ke orang-orang kafir. Tapi sangat mungkin itu terjadi pada orang beriman yang mentalnya masih mental kufur. Iya. Nah, jadi dari summum bukmun umyun ini kita jadi memahami hati yang tidak mau mendengar tidak akan mungkin bersuara, dan hati yang tidak bersuara tidak akan mungkin bisa melihat jalan kebaikan. Tidak mungkin bisa melihat jalan kebaikan. Buta mata hatinya. Sehingga ketika dihina itu nggak melihat ada jalan ke surga. Ya, ketika uang hilang itu ada jalan ke surga. Itu karena awalnya hati tidak mau mendengar, akhirnya hati tidak mau bicara, dan akhirnya hati tidak bisa melihat jalan menuju kebaikan. Dan kalau kemudian kita bertanya, terus apa yang menjadi penyebab hati itu tidak mau mendengar? Ternyata kalau kita perhatikan, hati tidak mau mendengar, itu masalahnya adalah tidak ridho dengan kenyataan hidup yang terjadi. Jadi kalau orang dari awal nggak ridho dengan kenyataan hidup yang terjadi, ya memang sulit hati ini mau mendengar suara kebaikan yang ada di dalam kenyataan itu. Mulut juga jadi membisu, dan mata hati pun jadi buta di dalam melihat kebenaran. Sehingga nanti kata kuncinya adalah bagaimana kita bisa ridho dengan semua kenyataan hidup yang ada. Ini sebenarnya klise ya urusan ridho ini. Tapi sampai saat ini kita belum bisa menyelesaikan urusan ridha. Ya, nah karena itu mungkin kita akan bahas secara khusus bab tentang bagaimana kita ridha, karena kunci tazkiyatun nafas adalah ridha dengan semua kenyataan hidup. Hadan ya Allah wa iyyakum. Demikian Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.